Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Tak ada lagi rahasia yang disembunyikan Allah untuk kaum mukmin, melainkan merekalah yang masih malas untuk meraihnya. Lebih banyak mengandalkan cerdasan otak IQ daripada mengikuti petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpedoman kepada Al-Quran, seolah tak memberi kepuasan akalnya dalam kebebasan berpendapat tentang banyak aspek kehidupan. Memperdalam berbagai disiplin ilmu sekuler, dianggap sangat membantu untuk membuka cara pandang yang lebih ilmiah daripada memperdalam ayat-ayat Allah. Kajian-kajian yang bernilai ilmiah logis analitis cenderung dijadikan patokan sebagai alat ukur untuk diterima tidaknya suatu pokok pembahasan. Orientasinya pada apa yang dapat diterima oleh akal, sedangkan yang tidak sampai ke akalnya, kebanyakan masih diragukan kebenarannya. Karena itulah perkembangan sains dan teknologi telah berhasil menumpulkan ketajaman hati ruhaniah kebanyakan kaum mukmin. Apa yang dipandang tidak logis, sesungguhnya hanyalah karena akal tidak mampu menjangkaunya. Padahal, tidak setiap yang belum sampai di akal dinilai tidak logis, melainkan belum sampainya informasi ke otaknya. Sebagai contoh, banyak orang yang menilai seseorang seperti orang gila ketika berbicara sendiri tanpa diketahui menggunakan alat komunikasi jarak jauh. Peristiwa terjadi ketika HP belum semarak dimiliki oleh banyak orang seperti sekarang ini. Belakangan, justru banyak orang memandang aneh jika ada yang tidak memiliki HP sebagai alat komunikasi jarak jauh. Peristiwa semacam itu masih terjadi ketika ada seseorang yang telah dikaruniai oleh Allah dapat menjangkau di luar kemampuan akalnya. Kebanyakan mereka menganggap aneh, sulit dijangkau oleh akalnya bila ditemui orang-orang yang diberi kemampuan semacam itu. Akalnya masih tidak dapat menerima bahwa hal seperti itu terjadi. Akan tetap sulit jika belum berubah cara pandangnya dalam merespon nilai-nilai spiritualitas atau nilai-nilai kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Ayat-ayat Allah banyak memuat keterangan yang tidak mudah semua orang beriman menjangkaunya, sekiranya tidak dianugerahi karunia oleh Allah, kemampuan memahami secara mendalam atau al-hikmah. Karunia Allah terbesar ini menjadi saksi akan kekuasaannya terhadap segala hal yang telah ditetapkan dengan kehendaknya. Penganugerahan al-hikmah bukan muskil dalam kehendaknya, melainkan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengimani Al-Quran merupakan salah satu rukun iman yang tidak dapat ditolak oleh kaum mukmin yang telah berikrar dengan dua kalimat syahadat. Keterangan apapun yang ada di dalamnya tidak boleh diragukan kebenarannya. Apa yang diajarkan Allah kepada segenap manusia dengan perantaraan kalam, alasi, alama bil kolam tidak sesulit apa yang diajarkan Allah, dari apa yang tidak diketahui akalnya, alamal insan malem ya'lam. Keduanya memang benar-benar terjadi. Berpikir mengenai segala hal yang dilalui dengan mengerahkan kecerdasan otak IQ adalah sebuah contoh pengajaran dengan perantaraan kalam. Sedangkan wahyu yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pengajaran semacam itu, melainkan diajarkan dari apa yang tidak diketahui oleh otak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan pengajaran al-hikmah. Keduanya diajarkan melalui proses yang sama. Jadi, Allah mengajarkan kepada manusia dengan dua cara, yang satu diajarkan melalui otak, yang satu lagi diajarkan melalui hatinya. Pertanyaannya, adakah kaum mukmin sangat berharap Allah mengajarkan keluasan ilmunya ke dalam hati? Sudahkah kecerdasan otak mampu mengetahui apa yang dikehendaki Allah dalam penciptaan langit dan bumi? Demikian sahabatku, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.